Halo teman-teman, selamat datang di channel saya ya. Ya, sekarang kita akan membahas salah satu tema yang memang lagi hangat banget ya di media sosial ya mengenai kebijakan beberapa tokoh atau gubernur ya atau kepala daerah masing-masing ya guys ya. Ini yang sedang rame-rame itu KDM ya yang Gubernur Jawa Barat yaitu sedang memang untuk mengantisipasi kenakalan remaja ya seperti tawuran, kemudian miras, adiksi game online, kemudian kabur sekolah dan sebagainya, nggak mau sekolah. Nah, itu dengan program pelatihan yang diadakan di barak militer. Untuk gubernur DKI itu beda ya, dengan cara yang berbeda. Dan itu kalau menurut saya sih nggak apa-apa, sah-sah saja ya. Tiap daerah mungkin punya analisa, punya kebutuhannya masing-masing ya guys ya. Tapi kita lihat dan komentari juga ya, kita akan dengar komentar-komentar dari netizen seperti apa untuk kebijakan DKI ya, kebijakan Pak Pramono itu mengadakan seperti perpustakaan, kemudian pembukaan taman dan juga bersolawat guys ya. Nah, kita lihat ya guys ya. Kita coba satu-satu ya guys ya. Ini ada beberapa dari netizen ya. Tahu nggak Nah, sih ini. kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya, ya mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir nggak sih, Pram dan Sidul, ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi, perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Gang Dedi. Ada aja konten ini. Oke, ketawanya renyah banget ya. Jadi nggak nyambung gitu guys ya, kata netizen ya. Ini nggak nyambung untuk kenakalan dengan pembukaan pembukaan jam atau perpanjang jam tayang atau jam buka perpustakaan guys ya. Jadi mungkin supaya belajar ya guys ya. Jadi si anak-anak nakal itu supaya rajin membaca ya guys ya. Seperti itu mungkin ya. Tapi pro dan kontra kan selalu ada ya guys ya. Jadi kita kita harus saling menghargai juga ya kebijakan-kebijakan masing-masing di daerah ya. Sekonyol apapun itu ya. Oke, kita cek lagi yang lain nih guys ya. Nah, ini ada yang tentang Manggarai bersolawat ya guys. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya Ah, ini itu videonya secara guys ya. substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat sendalnya hilang terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak?
disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, api bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak, sebelumnya saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak, tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus, cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak, menurut saya nih, saya maaf banget Pak ya, saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak, saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak, dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Oke ya. Jadi kembali ya untuk komentar dari netizen ya, banyak banget ya. Ini seperti yang di Cik Jess ini ya. Ini bersolawat itu kan nggak semuanya muslim ya, anak-anak kita tuh. Jadi ada yang Kristen, ada yang non muslim ya gitu ya. Ini gimana, ikut solawat juga atau tidak nih? Nah ini yang harus dipikirkan kembali ya, apakah program ini sesuai dengan kebutuhan atau tidak ya. Jadi kata kuncinya memang kebutuhannya gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang lain ya. Ada juga nih guys. Contohnya ini nih. Selamat pagi, baru lihat VT, sebuah media yang menginformasikan bahwa Pemprov DKI mengambil jalan berbeda dengan Pemprov Jabar berkaitan dengan menangguli kenakalan remaja. Pemprov DKI mengatakan bahwa membarakkan anak-anak yang tanda kutip butuh memperlakukan khusus itu kurang tepat katanya. Di Pemprov DKI akan mengambil langkah dengan cara membuka atau menambah jam buka tempat atau taman-taman dan perpustakaan. Saya membacanya ketawa. Aduh, ini sebenarnya Pemprov DKI ini mengerti nggak duduk persoalannya? Siapa anak-anak yang dibarakkan? Kenapa harus dibarakkan? Pertanyaan saya simple, Pemprov DKI. Anak-anak nakal, anak-anak bandel mana yang mau masuk ke perpustakaan? Hah? Aduh, anak-anak bandel mana yang mau Ini ketawanya nular nular banget guys. Ya, jadi itu guys ya, untuk ke perpustakaan ya, apakah itu efektif buat anak-anak nakal? Apakah mereka bersedia untuk datang ke perpustakaan ya? main di taman? Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya mbok dalami persoalannya dulu baru berkomentar. Makanya kenapa DKI itu jelimet bulet, nggak mari-mari persoalannya, ya karena ya pejabatnya yang begitu, tidak memahami persoalan. Aduh. Pak, kalau kita ini nggak kreatif ke depan, perpustakaannya udah ditinggal, Pak, ditinggal. Anak-anak muda sekarang itu lebih senang apa? Main game online, lihat gadget, lihat TikTok. Seperti saya ini, senengannya apa? Lihat TikTok. Ya meskipun TikToknya ya TikTok yang bermanfaat, mencari informasi untuk menambah wawasan. Aduh, ya Allah. Ngedagel nih pejabat Pemprov DKI ini. Aduh, wes lah, nggak tahu mau ngomong apa lagi ya. Begitulah pejabat kita. Ya, itu seperti itu guys ya. Jadi memang ya, untuk mengatasi problema anak-anak dan sebagainya memang nggak mudah ya guys ya. Dan juga ini tentu saja seperti yang program Kakang KDM juga ya, Kakang Dedi juga, itu kan salah satu upaya guys ya, salah satu upaya dari pemerintah, hadir dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para orang tua ya, yang tentunya ini yang punya masalah dengan anak yang nggak bisa diurus nih anaknya ya, diajarin atau disuruh juga udah nggak mampu gitu ya, udah kebal banget. Nah ini ya, jadi harus gimana nih guys, apakah perpustakaan ini betul-betul cocok ya?
Tapi ya setiap daerah mungkin punya kebutuhan masing-masing ya, dan semuanya juga ya walaupun KDM juga ini tingkat keberhasilannya juga kan harus dievaluasi ya guys ya. Dan juga kalaupun programnya belum berhasil atau berapa persen berhasilnya memang harus ada evaluasi juga guys ya. Itu ya. Sebetulnya masih banyak ya, tapi kita segini cukup ya. Tapi sebagai bahan evaluasi kita sebagai warga juga ya, saya ingatkan bahwa pro dan kontra di negara atau di kehidupan kita itu selalu ada guys ya. Jadi ada yang mengkritik dan juga ada yang memuji juga, itu hal yang wajar guys ya. Jadi kita harus tetap menjaga keutuhan dan juga kerukunan guys ya. Yang bagus dukung ya, yang tidak juga, yang kurang bagus ya kita kritik ya. Sampai jumpa di video berikutnya.